Kita lanjut pada proses pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, kemarin sudah sampai nomor 3, kita ke pemahaman peraturan yang relevan. Klik ini. Nah, dari mana infonya ini pemahaman peraturan yang relevan? Anda bisa lihat pada soal, ya, pada sheet pemahaman peraturan. Inilah sumber informasi, ya, pemahaman tentang Undang-Undang PPN. Sebenarnya bisa lebih spesifik Undang-Undang PPN-nya, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Kemudian kondisi di klien, dampak terhadap entitas, akun utama yang terkait, dan patuh atau tidak patuh. Ini kita masuki ke sini, ya. Nah, ini ada nomor dan nama peraturan, dampak, akun terkait, patuh atau tidak patuh. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan soalnya, kolomnya ini ada kondisi di klien, padahal di sini tidak ada di atlasnya kondisi di klien, ya. Nah, satuin aja nanti dengan dampak terhadap entitas dalam satu sheet-nya. Akun yang terkait, misalnya PPN dan PPH pasti ke hutang pajak, ya. Kemudian tentang imbalan pasca kerja, ini tidak ada akun khusus imbalan pasca kerja, baik liabilitasnya. Nah, karena dia bisa dikategorikan kepada hutang jangka panjang, sebenarnya hutang jangka pendek juga bisa kalau untuk gaji. Nah, kita pilih aja hutang lain-lain jangka panjang, ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisi ini, ya. Disiapkan oleh tanggal, nanti ini akan kepada perhitungan jamnya, nanti kita akan evaluasi. Nah, kemudian karena sudah kita isi dan ada beberapa kemungkinan salah saji, maka dipilih pemahaman peraturan yang relevan. Terdapat kemungkinan salah saji material. Nah, kemudian terdapat risiko salah saji material pada transaksi perpajakan dan imbalan kerja. Kemudian kita masuk ke kertas kerja sebelumnya. Tadi, nah sekarang kita masuk ke pemahaman lingkungan bisnis, ya. Pemahaman lingkungan bisnis. Kita lihat informasi apa aja, dari mana kita lihat. Nah, kembali kita ke soal pemahaman lingkungan bisnis. Kita lihat proses pemahaman lingkungan bisnis ini, ya. Ada 7 aspek yang kita harus pahami dari klien kita: tren industri, kondisi ekonomi, amandemen perubahan, perubahan peraturan. Ini berdasarkan standar audit, ya. Standar audit. Nah, ini juga informasi ini kita masukkan ke masing-masing kertas kerja ini, ya. Kertas kerja. Nah, masing-masing itu kertas kerjanya tren industri sejenis ini, ya. Kemudian kondisi perekonomian nasional, amandemen, perubahan peraturan, perkembangan teknologi, siklus alam. Ya, ini diisi sesuai dengan eh, soal. Kemungkinan sudah pasti ini ada kemungkinan salah saji karena memang di sini ada akun berdampak, ya. Nah, akun yang berdampak itu sediaan beban pokok pendapatan penjualan, ya, risiko salah sajinya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke konten dari berikutnya, yaitu tentang analisis kelangsungan usaha atau going concern. Nah, kalau kita lihat ini ada SA ini, ya, SA 315, SA 570. Bisa kamu cek ke masing-masing SA yang ada bisa dilihat di website YAPI. Nah, ini masing-masing, ya, mulai aspek keuangan, operasi, lainnya gitu, ya. Aspek keuangan tentu Anda akan berbasis kepada hasil-hasil ketika Anda melakukan prosedur analitis ini. Prosedur analitis, kalau kamu lihat rasionya yang sudah dihitung, kalau sudah dihitung dengan benar, ya, dan dianalisa, kalau kita perhatikan bahwa rasio lancarnya itu masih kurang dari 1. Itu artinya eh, utangnya itu di cover dari ini, ya, aset lancar, gitu, ya. Ya, aset lancarnya masih kurang dari 1 untuk mengcover dari hutang jangka pendek, ya. Artinya ada
permasalahan likuiditas sebenarnya. Kemudian kita lihat juga rasio utang dibandingkan ekuitas, ya. Artinya dibandingkan dengan ekuitas, utangnya sudah melebihi, ya, terhadap aset. Nah, rasio aset terhadap ekuitas juga, artinya pendanaan aset itu lebih banyak didanai dari utang jangka panjang daripada ekuitas. Nah, kalau kita perhatikan ini, masuk lagi kelangsungan usaha, sebenarnya ada masalah kelangsungan usaha, ya. Posisi liabilitas neto atau liabilitas lancar bersih, artinya terjadi liabilitas neto atau liabilitas bersih kalau liabilitasnya sudah melebihi dari aset lancarnya. Dan itu sudah terjadi kalau Anda lihat tadi rasio-rasionya. Nah, ini dibikin ada liabilitas lancar telah melebihi aset lancar. Kemudian pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya. Ini kenapa dibuat ada? Karena pada informasi awal ada restrukturisasi pinjaman jangka panjang oleh perusahaan tersebut. Indikasi penarikan ini tidak ada informasinya. Kemudian ini rasio keuangan utama yang buruk itu tadi ya, likuiditas, rasio lancarnya itu ada, malahan rasio utang terhadap ekuitas itu terlampau besar, kerugian operasi yang substansial gitu ya. Nah, kemudian selainnya tidak ada informasi, jadi dipilih tidak ada saja. Jadi informasi untuk aspek keuangan ini dilihat dari rasio-rasio yang sudah Anda hitung. Ya, analisis kelangsungan usahanya terdapat salah saji material, kemudian kemungkinan salah saji materialnya itu kalau kita perhatikan, ini ada masalah di going concern ya. Going concern. Ini jangan lupa untuk diisi, kemudian balik ke previous. Nah, kemudian pemahaman dan penyiapan penyusunan laporan keuangan. Ya. Kalau kita perhatikan ini dari mana, dilihat dari soal juga tentang penyusunan laporan keuangan ini ya. Ini dipindahkan ke situ, tapi dibaca, jangan hanya dipindahi. Dibaca tentang hal-hal ini. Kemudian itu dipindahkan ke sini. Nah, kemudian akun yang terkait ini ya, pencatatan jurnal tidak dilakukan impairment. Impairment itu penurunan nilai ya atas piutang usaha. Kalau kita lihat SAK, penurunan nilai piutang usaha itu dilakukan dengan menghitung penurunan nilainya pada cadangan kerugian penurunan nilai. Aset itu dilakukan dengan kalau kita lihat ini ya, ini cara-cara penurunan nilai ini ada dulu dipelajari. Biasanya kemana akunnya yang terkait? Ini ke rugi penurunan nilai aset tetap pada akumulasi. Nah, pada entitas ini akun-akun itu tidak ada. Jadi kemana kita ya, ke beban penyusutan ini untuk penurunan ini perhitungan depresiasi ya. Ini untuk impairment aset tetap piutang karena tidak ada akun khusus dia kelihatan di situ. Kemudian beban non operasional untuk perhitungan depresiasi aset tetap penurunan nilai. Kemudian intercompany itu utang lain-lain jangka panjang. Ya, intercompany itu untuk perusahaan-perusahaan yang dalam satu dalam satu grup. Nah, dari hasil itu ini pengendalian dan penyiapan penyusunan laporan keuangan tentu belum memadai ya. Karena hasil temuannya ya, hasil temuan awalnya itu ada beberapa yang belum dilakukan oleh entitas. Ya, ini kemudian ini jangan lupa diisi. Kemudian kita perhatikan juga tentang yang terakhir ini saya kira. Analisis faktor kecurangan. Ini juga diwajibkan oleh audit oleh standar ya. Nah, ini dilihat dari fraud triangle ya, segitiga kecurangan. Anda coba nanti lihat tentang fraud triangle, itu ada triangle-nya tekanan, ada kesempatan, dan ada ini rasionalisasi fraud triangle. Jadi kecurangan itu bisa terjadi karena ada tekanan, ada kesempatan, dan ada rasionalisasi gitu loh. Ada rasionalisasi. Jadi ini harus diperhatikan atau diteliti oleh auditor juga. Kemudian diminta tanggapan dari klien. Ini siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ini ya. Ini ada TCWG ini.
pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, ini Board of Director, dan bagian lain-lain. Ini sebenarnya auditor meminta tanggapan dari mereka tentang fraud triangle, tapi informasinya tidak ada di soal. Namun kita bisa mengidentifikasi akun-akun apa aja yang terkait berdasarkan hasil prosedur analytical kita ya, dan informasi sebelumnya. Misalnya tingkat persaingan dan kejenuhan pasar yang tinggi, yang bersamaan dengan timbulnya penurunan margin gitu ya. Akun yang terkait. Nah, kalau kita perhatikan dari soal, dia hanya mengatakan kalau kita lihat fraud ini ya, itu akan oleh kecurangan seperti kas dan setara kas persediaan akun yang kemungkinan. Jadi kalau berhasil atas identifikasi kita ini, kemungkinan itu dari tekanan semua, ya, tekanan. Ini coba dibaca satu-satu tekanan. Nah, yang lain tidak ada informasi, ya, kas dan setara kas, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, kesimpulannya jangan lupa terdapat kemungkinan salah saji material pada akun kas dan setara kas, sediaan dan utang pajak. Sebenarnya bisa saja pada penjualan juga ya. Ini jangan lupa diisi. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Saya kira sudah ya, sudah semua. Pemahaman peraturan yang relevan. Oke, ini sudah diisi. Kemudian pemahaman lingkungan bisnis, analisis kelangsungan usaha. Ini lingkungan bisnis, kita buka satu-satu lagi ya. Kemudian analisis kelangsungan usaha, pemahaman dan penyiapan sudah. Nanti ini berisi ya semua ya. Sudah berisi. Oke. Ini dihasilkan kalau kita isi keterangan tadi, dia langsung terisi. Nah, kemudian ini agak berat ini ya. Nah, nanti bentar dulu, ini agak hang laptopnya. Tutup dulu sebagian ya, sebagian program-program yang terbuka. Mudah-mudahan ada gunanya. Oke, sudah bisa. Nah, perhatikan bahwa nanti diisi ya, terdapat kemungkinan risiko salah saji dari hasil pemahaman entitas dan lingkungannya, terutama kas dan setara kas, sediaan piutang usaha, penjualan, dan utang pajak, gitu ya. Demikian tentang pemahaman entitas dan lingkungan. Kita akan lanjut pada video berikutnya tentang inherent risk, control risk, dan yang lain. Terima kasih.